Buku Audio Sejarah Kelas 11 tahun 2021 Bab 1 Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab B Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Bagian keempat, pembahasan materi mengenai melawan kuasa negara kolonial pada periode setelah abad ke-19. Pada audio sebelumnya, kalian telah menyimak bagaimana perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme sebelum abad ke-19. Perlawanan terjadi hanya di beberapa pulau saja. Apakah perlawanan dari berbagai pulau di Indonesia setelah abad ke-19 semakin sedikit atau meningkat ya? Mari kita simak jawabannya dalam materi berikut ini. Periode setelah abad ke-19. Pada penghujung abad ke-19, VOC dibubarkan dan penguasaan negara-negara koloni berada di bawah langsung pemerintah Belanda. Namun, perubahan tersebut tidak kemudian mengubah praktik kolonialisme di Indonesia. Bahkan lebih eksploitatif. Maluku adalah wilayah perdagangan rempah-rempah yang sudah diperebutkan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15. Memasuki abad ke-19, rakyat Maluku berjuang untuk melawan penjajah karena tidak ingin orang Belanda kembali menguasai wilayah ini. Ketika Inggris di bawah Raffles berkuasa di Hindia Belanda, praktik monopoli dagang dan kerja rodi tidak pernah diterapkan. Namun, sejak penandatanganan Traktat London pada 1817, Belanda kembali memberlakukan praktik monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi. Pemuda Maluku dipaksa untuk menjadi tentara yang bertugas di Jawa. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura bersama dengan Panglima Perang Perempuan Martha Christina Tiahahu kemudian melaksanakan serangan dalam rangka menentang kebijakan Belanda. Keduanya terlibat beberapa kali pertempuran hebat yang berhasil menguasai benteng Duurstede yang dibangun Belanda. Namun akhirnya perjuangan mereka harus berakhir setelah berhasil ditangkap. Patimura kemudian dihukum gantung pada Desember 1817. Sedangkan Martha Christina Tiahahu dalam perjalanannya untuk menjalani pengasingan akhirnya wafat di atas perahu karena menolak makan dan obat dari Belanda. Perlawanan rakyat Jawa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada 1825 hingga 1830. Perlawanan ini merupakan perlawanan paling sulit yang pernah dihadapi Belanda di tanah Hindia. Alasannya karena perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat banyak dukungan seperti kaum ulama, pihak istana, bahkan rakyat Yogyakarta. Untuk dapat meredam perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan siasat perang Benteng Stelsel pada 1827. Caranya adalah mendirikan benteng di setiap daerah yang dapat dikuasai untuk kemudian mengawasi daerah sekitarnya. Pasukan gerak cepat menjadi andalan Belanda untuk dapat menghubungkan satu benteng dengan benteng lainnya. Akan tetapi, taktik benteng Stelsel tidak mampu menahan perlawanan dari pasukan Diponegoro. Akhirnya, Belanda menggunakan tipu muslihat untuk dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Dampak dari penangkapan itu adalah semakin melemahnya gerak pasukan Diponegoro. Perlawanan rakyat terhadap Belanda di Pulau Sumatera diantaranya terjadi di Palembang, dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin. Perlawanan terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai Palembang, khususnya Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi, setelah Palembang berhasil dikuasai kembali oleh Belanda, Sultan Mahmud Badarudin ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Barat atau dikenal dengan Perang Padri, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Perang ini berawal dari konflik internal masyarakat Minangkabau, yakni golongan adat dan kaum Padri atau golongan ulama.
Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh yang memimpin kaum Padri. Perang Padri berlangsung antara tahun 1821 hingga 1838. Dalam perkembangan selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol dapat mengajak kaum adat untuk menyadari tipu daya Belanda dan bersatu menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan rakyat Tapanuli Sumatera Utara melawan penjajah dilancarkan di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII pada 1870 hingga 1907. Perlawanan ini didasari karena pemerintah kolonial Belanda membentuk Pax Neerlandica atau ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara dengan menjajah wilayah Tapanuli. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali bermula karena tindakan protes Belanda terhadap kebijakan kerajaan Bali yang disebut Hak Tawan Karang. Aturan tersebut memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk mengambil dan merampas muatan kapal asing yang terdampar di perairan Bali. Namun, protes Belanda kepada penguasa lokal di Bali tidak membuahkan hasil. Hak Tawan Karang tetap berlaku, sehingga memicu terjadinya Perang Puputan Margarana atau Perang Habis-Habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik melawan bangsa kolonial Belanda. Perlawanan rakyat di Kalimantan dikenal dengan Perang Banjar pada 1859 hingga 1905. Hal ini terjadi karena monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan sangat merugikan pedagang pribumi. Pemimpin perlawanan ini yakni Pangeran Antasari yang merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Ia berkali-kali memimpin serangan terhadap Belanda. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda dan benteng Belanda di Tabanio hingga menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Ia mendapatkan julukan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin yang diberikan oleh para pengikutnya. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak sejarah perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme, ada tugas yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam pembahasan materi ini. Yang harus kalian lakukan yaitu mengidentifikasi peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme yang terbagi ke dalam dua periode. Periode pertama sebelum abad ke-19 yang terjadi di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kemudian, periode kedua setelah abad ke-19 yang terjadi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Bali. Jelaskan di mana tepatnya peristiwa itu terjadi dan siapa tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut. Jika kalian kesulitan, kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua di rumah dalam mengerjakan tugas ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu Subbab C mengenai dampak penjajahan di negara koloni.